semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya menjalani aktivitasnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang menarik nih, dan juga sangat relevan dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kesehatan. Seperti yang kita tahu, saat ini sektor kesehatan sedang mengalami transformasi digital yang cukup besar. Banyak layanan kesehatan mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat. Nah, proses inilah yang sering kita kaitkan dengan konsep smart governance. Namun, dalam penerapannya tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada contoh-contoh praktik yang berhasil, tetapi ada juga tantangan yang perlu kita evaluasi bersama. Untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama saya 4 narasumber yang hebat-hebat nih. Yang pertama, Kak Dila nih, yang merupakan ahli di bidang kesehatan. Selamat datang di podcast kami, Kak Dila. Terima kasih, Kak Melda. Kemudian ada Kak Sinta, seorang praktisi yang sudah cukup lama berkecimpung di manajemen rumah sakit. Halo Kak Sinta. Halo semuanya, terima kasih Kak sudah mengundang saya. Selanjutnya, Kak Lang, yaitu Kakak Lang yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi kesehatan. Terima kasih Kak Melda. Dan yang terakhir ada Kak Putri yang akan memberikan perspektif dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Terima kasih Kak Melda. Baik, kita mulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu ya. Banyak orang yang sering mendengar istilah smart governance, tetapi mungkin belum semua memahami maknanya. Menurut Kak Dila nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan smart governance dalam sektor kesehatan sih, Kak? Baik, Kak Melda, pertanyaan bagus banget nih. Jadi, secara sederhana, smart governance adalah bentuk tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan dalam konteks kesehatan, smart governance ini berarti bagaimana institusi kesehatan, baik pemerintah maupun fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oh, jadi bukan hanya soal penggunaan teknologi saja ya, Kak? Tetapi juga bagaimana sistem pelayanan itu dirancang agar lebih efektif. Ya, betul sekali. Teknologi itu hanyalah alat gitu. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gitu, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang good practice. Menurut Kak Sinta, sebagai praktisi di rumah sakit, contoh praktik baik dari penerapan smart governance itu yang seperti apa sih, Kak? Untuk di rumah sakit sendiri ya Kak, smart governance itu salah satu contohnya paling terasa di rekam medis. Nah, di mana sekarang rekam medisnya itu berubah dari yang tadinya manual menjadi elektronik. Nah, dengan sistem ini, data pasien dapat tersimpan secara digital dan dapat diakses dengan cepat oleh tenaga kesehatan. Hal ini juga sangat dokter, perawat dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan juga lebih tepat. Oh, jadi dokter tidak perlu lagi mencari berkas fisik pasien di ruang arsip ya? Wah, inovasi bagus ya. Betul sekali Kak Melda. Selain itu juga, pada sistem digital juga membantu mengurangi resiko kehilangan data pasien nih Kak. Kalau menurut Mas Elang nih, apa contoh good practice lainnya dari sisi teknologi? Kalau menurut saya, salah satu contoh yang sangat penting adalah integrasi sistem informasi kesehatan. Misalnya, data dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan apotek dapat saling terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, riwayat kesehatan pasien bisa diakses secara lebih lengkap oleh tenaga kesehatan. Contohnya nih ada aplikasi namanya Satu Sehat dan JKN Mobile. Oh, berarti ketika pasien berpindah fasilitas kesehatan, datanya tetap bisa diakses ya Mas, dan sudah terarsip baik? Betul, ini akan sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan medis yang lebih tepat sesuai diagnosa pasien. Di samping dari segi good practice dalam implementasinya terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar. Menurut Mas Elang, apa aja nih contoh bad practice yang sering terjadi dalam penerapan smart governance di sektor kesehatan? Betul sekali Kak, biasanya dalam setiap pelaksanaan sebuah sistem pasti akan ditemukan suatu kendala. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah implementasi teknologi yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Misalnya, sistem informasi yang sudah dibuat, tetapi tenaga kesehatan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem tersebut, sehingga terkesan tidak berjalan secara optimal.
Jadi, akhirnya sistemnya ada, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal ya, Mas? Terus sekali Kak, saya setuju dengan pendapatnya Mas Elang. Selain itu juga sering terjadi sistem yang tidak terintegrasi, sehingga data kesehatan menjadi terpisah-pisah gitu Kak. Wah, ini tentu bisa menghambat pelayanan kesehatan ya, Kak? Betul Kak. Sekarang, kita ingin melihat dari sisi pengguna layanan, yaitu masyarakat. Menurut Kak Putri, bagaimana pengalaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan sistem digital nih, Kak? Secara umum, masyarakat sebenarnya sangat terbantu dengan adanya layanan digital. Contohnya adalah pendaftaran online, yang memungkinkan pasien mendaftar sebelum datang ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama ya, Kak? Betul, namun masih ada beberapa tantangan. Misalnya aplikasi yang sulit digunakan atau sistem yang sering mengalami gangguan. Selain itu, tidak semua lapisan masyarakat terbiasa menggunakan teknologi digital, terutama bagi masyarakat lanjut usia. Oh, ini menjadi catatan penting agar transformasi digital tetap inklusif. Sebelum kita menutup diskusi ini, saya ingin meminta pandangan dari masing-masing narasumber mengenai langkah yang perlu dilakukan agar smart governance di sektor kesehatan dapat berjalan lebih baik. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan integrasi sistem informasi kesehatan dan memastikan keadaan. Kalau dari perspektif saya nih, Kak Mel, saya merasa bahwa dari segi fasilitas kesehatan itu penting, terutama untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu benar-benar membantu tenaga kesehatan. Nah, hal ini dibuktikan ketika tenaga kesehatan itu bekerja, bukan justru menambah beban administrasinya, begitu, Kak. Wah, setuju sekali. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi nih Kak yang jelas dan koordinasi antar lembaga agar implementasi smart governance ini dapat berjalan secara lebih efektif gitu. Dan yang terakhir dari sisi masyarakatnya, bagaimana? Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan transparan. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik ini. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa smart governance di sektor kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Namun, tentu implementasinya harus dilakukan secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak. Saya, Melda Fijrianti, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Smart Governance kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.